Innal hamdalillah nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh ballagha risalah wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqal jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Fa Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im mazid wa takarram mutafaddal ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد قال ربنا جل وعلا في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah atas karunia Allah yang telah berikan kepada kita. Alhamdulillah atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga dengan limpahan karunia dan nikmatnya kita dapat selalu melakukan ketaatan. Semoga kita dapat melakukan terus peribadatan kepadanya, dan salawat dan serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau, karena dengan pengorbanan beliau yang dimana beliau telah membawa zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, yang dimana beliau telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ketaatan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dalam musnadnya radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la yadkhuluna al-jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Al-kibr batarul haqq wa ghamtun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhuluna al-jannah, tidak akan pernah masuk surga. Siapakah itu? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, yaitu orang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan. Mithqala dzarratin min kibrin, terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Lalu ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang menyukai baju yang bagus dan sendal yang bagus. Maksudnya ialah apakah ini termasuk perbuatan kesombongan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu baik, yuhibbul jamal, dan menyukai hal yang baik pula. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
Ma'asyiral mu'minin, Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Kuasa, Imam dan Maha segala milik keagungan. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, orang yang takabur ialah orang yang melihat orang lain di hadapannya itu semuanya kecil dibandingkan dirinya, dan dia tidak melihat kemuliaan atau keagungan yang ada pada orang lain kecuali yang ada pada dirinya. Maka ketika dia melihat orang lain seperti melihat Tuhan melihat Tuhan melihat hambanya. Apabila pandangan seperti itu benar-benar ada pada dirinya, maka dia sudah terjatuh dalam perbuatan takabur, dan pelakunya disebut mutakabir. Sejatinya pada hal tersebut tidak tergambar secara mutlak kecuali hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya, melarang dari perbuatan takabur ini, dan memerintahkan para hambanya untuk tawadu, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena sungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak pula akan setinggi gunung. Allah Subhanahu wa taala pun telah menyatakan kebenciannya terhadap orang-orang yang menyombongkan diri, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menyatakan kecintanya terhadap orang-orang yang rendah hati. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Maidah, yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yaitu orang-orang yang adillatin 'alal mu'minin, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, a'izzatin 'alal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala pun membenci orang-orang kafir dan bersikap kasar kepada mereka. Dan diriwayatkan pula di dalam riwayatnya Iyad ibn Himar al-Mujashi'i bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allah auha illa an tawadhu'u la yafqara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku supaya kalian itu bertawadu, sehingga seorang di antara lain itu tidak membanggakan dirinya terhadap yang lainnya, dan seseorang itu tidak menganiaya terhadap sesamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwasanya pada hari kiamat nanti orang yang menyombongkan dirinya ini tidak akan mendapat keberuntungan pada hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim. Asy-syaikhu zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir." Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yaitu 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan menyucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka. Walahum 'adzabun alim, dan bagi mereka akan diberikan azab yang begitu pedih. Siapakah mereka? Asy-syaikhu zanin, orang tua yang berzina. Wa malikun kadzdzab, yaitu penguasa yang suka berdusta. Wa a'ilun mustakbir, yaitu dan yang terakhir ialah orang miskin yang sombong. At-tawaddu'u itu adalah masdar dari tawaddu'a yatawaddu'u, yang berarti merendahkan. Tapi lafaz ini berarti bagi orang yang tawadu itu tidaklah benar-benar
tawadu ataupun rendah. Seperti kata ta'aqala yata'aqalu yang berarti menampakkan kepandaiannya. Walaupun pada hakikatnya orang yang tidak pandai itu adalah tanda orang yang senantiasa menampakkan kerendahan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta di hadapan orang-orang yang beriman, walaupun di dalam dirinya terdapat kemuliaan. Al-Qushairi rahimahullah telah berkata, tawadu itu adalah menerima kebenaran dari orang lain dan meninggalkan penolakan terhadap hukum. Dan Imam At-Tabari rahimahullah telah berkata, dalam tawadu itu ada kemaslahatan agama dan dunia. Jika ia menggunakannya di dunia, maka akan hilang darinya permusuhan serta mereka akan terbebas dari lelahnya kesombongan dan saling membanggakan diri. Adapun takabur sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, batarul haq yang berarti menolak kebenaran dan tidak mau menerima dan tunduk kepadanya, dan ghamtun nas yaitu meremehkan dan menganggap remeh orang lain. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, takabur merupakan suatu penyakit yang dahsyat yang berbahaya. Ia mampu menyerang siapa saja tanpa mandang bulu. Hatta orang-orang ahli ibadah pun, hatta orang zuhud ataupun para ulama sangat banyak yang tidak selamat dari penyakit ini, apalagi orang-orang awam. Maka dari itulah kenapa penyakit takabur ini sangat berbahaya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhuluna al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Dan di dalam sabda Rasulullah ini mengandung dua penafsiran, yaitu tidak akan masuk surga selamanya. Artinya orang yang tidak beriman ini terhalang olehnya hidayah, pintu hidayah, karena sifat takaburnya yang bawanya menjadi kafir. Lalu opsi yang kedua ialah tidak akan masuk surga dengan segera. Artinya ia tidak akan masuk surga secara cepat sebagaimana ahli surga yang lain, apabila dia termasuk orang-orang yang mukmin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid wa takarram mutafaddal 'ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد قال ربنا جل وعلا في محكم كتابه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله. Setelah kita mengetahui bahwasanya perbuatan takabur ini dapat mencelakakan seseorang itu pada yaumul qiyamah, maka ada dua cara menyembuhkan dari sifat-sifat takabur ini, ada dua, yaitu dengan ilmu dan amal. Ilmu yaitu dengan memperingatinya bahwasanya buruknya dari sifat takabur ini dan pelakunya, dan memperingatinya dengan ancaman-ancaman Allah yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan hendaknya kita mengingatkan dari orang yang takabur itu dengan mengingatkannya dari asal usulnya, yaitu asal usul manusia adalah dari nutfah, yaitu air mani, dan berakhir dalam bawah tanah yang akan busuk.
Ma'asyiral mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makanin wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.